Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih atas perkenalannya. Memang saya ingin jelaskan sebentar di dalam pemerintahan ini mungkin yang berkaitan dengan penerbitan pembukaan itu ada 2 kementerian ya. Pertama Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kemendikbud, dan sekarang ada lembaga baru juga yang menangani, tapi di penerbitan itu adalah dahulunya Bekraf ya, sekarang Kemenparekraf. Namun kedua kementerian ini tidak beririsan, jadi Kemenparekraf ini tidak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Kemendikbud dan membantu subsektor penerbitan ini untuk menggairahkan kembali ya, mungkin di sini kita konteksnya itu. Nah, terkait program yang Kemenparekraf lakukan pada saat-saat ini, sebenarnya ini adalah program baca dari rumah. Namun sebelumnya juga Kemenparekraf dan Ekonomi Kreatif ini ada beberapa program selain ini yang membaca juga kepada kawan-kawan kita seprofesi ya, misalkan dari IAI, dari IKAPI juga itu sendiri. Nah, dari asosiasi-asosiasi lain mereka berkeluh kesah ya. Nah, untuk itu kita membuat program-program untuk dapat membantu teman-teman keluar dari situasi COVID-19 ini. Nah, untuk penerbitan sendiri sebenarnya Kemenparekraf dahulu Bekraf ya. Nah, jadi luar biasa juga nih. Saya memang orangnya ingin tahu ya, kalau bahasa milenialnya apa tuh, kepo apa ya. Jadi ingin tahu. Saya ya jadi ingin tahu lebih banyak. Saya pernah di Kementerian Perdagangan, itu di Badan Pengembangan Ekspor Nasional, di Bekraf juga saya di Deputi Pemasaran tapi di luar negeri. Sekarang saya udah ketiga nih, kementerian ketiga, jadi Kemenparekraf. Tapi ketiga-tiganya itu saya di bidang pemasaran ya. Jadi saya ingin tahu, apalagi sekarang di Emban saya ditugaskan dari Bekraf dan Kemenparekraf itu penerbitan itu di bawah saya, dan saya ini memang itu challenge bagi saya. Bahkan kita tidak ragu-ragu untuk penerbitan ini. Kita waktu tahun 2019 menjadi country of honors ya, jadi guest country. Jadi bayangkan kita nih, pemerintah mengeluarkan anggaran besar agar memberitahukan kepada dunia bahwa Indonesia ini banyak potensi-potensi buku atau apa yang mungkin belum terinformasikan di dunia. Nah, kita mengadakan acara itu untuk apa sih? Untuk menggairahkan kembali, nah, untuk memberikan informasi publisher Indonesia yang terkenal atau penerbit-penerbit kalau dia mau berbisnis di Indonesia dengan penerbit siapa, itu udah pasti ada. Di samping itu juga kita ada pameran lain. Nah, terkait ini kita ada kerjasama dengan IKAPI ya. Kita melihat bahwa ada arahan sebenarnya, arahan dari Presiden, yaitu tapi kita buat program baca di rumah. Untuk lebih lanjutnya, next slide ya. Nah, kalau next slide, ini yang materi yang ketiga. Yang keduanya ada nggak yang ada ini presidennya, arahannya presiden? Oh ya, oke, ini aja. Nah, jadi kita dalam dalam program baca di rumah itu sebenarnya ada juga arahan dari presiden untuk memperhatikan para pelaku usaha yang terdampak pada COVID-19 gitu ya. Nah, jadi oke lah, kita juga sebelumnya ini sudah berbicara kepada beberapa asosiasi, nah termasuk IKAPI. Nah, ini kita akan membentuk dukungannya adalah bentuk dukungan memang ada beberapa buku yang sudah terbit, penerbit yang sudah bahkan mempunyai sendiri seperti Gramedia ya,
Nah, terus ada beberapa yang sudah punya. Nah, tapi dalam bentuk kerjasama dengan IKP ini kita bentuk dukungan untuk menaikkan ke beberapa rekan kita di marketplace, ya. Nanti ada beberapa marketplace nanti kita akan minta masukan dari IKP untuk memberikan kepada kami daftar-daftar penerbit, ya. Di dalam kegiatan ini bukan hanya kita membantu meningkatkan penjualan dalam marketplace, kita juga ada misi untuk mengedukasi kepada para pembeli bahwa baca di rumah program kerjasama dengan IKP itu sudah dijamin bukan buku bajakan, ya. Jadi bukan buku bajakan, karena atas dasar ini juga kita mendapatkan beberapa kasus atau indikasi pelanggaran hak cipta selama pandemi ini terjadi. Ada selama COVID-19 ini kita mencatat itu 54,2% penerbit menemukan bahwa pelanggaran hak cipta melalui penjualan buku mereka di marketplace itu terjadi buku-buku bajakan PDF gitu artinya. Nah, untuk itu kita Kemenparekraf sebagai lembaga yang bisa mengendorse atau memberikan masukan kepada marketplace. Nah, kita mengedukasi para marketplace ini bekerja sama dengan IKP untuk memberikan bahwa seperti apa buku yang dimaksud bajakan atau apa. Nah, ini jadi baca di rumah dijamin buku ini adalah bukan buku bajakan. Jadi ini juga untuk menggairahkan dan mematahkan patah semangat lagi, ya. Jadi penulis, penerbit itu tidak patah semangat lagi nih dengan adanya program ini. Nah, jadi kita bekerja dengan marketplace yang tadi juga disampaikan dengan rekan sebelumnya, ya, yang tentang digital, Pak Fajar. Nah, kita juga bergeser ke digital banner. Kita ada nanti promosi informasi nanti untuk mengarah orang supaya belanja baca di rumah. Nah, itu nanti kita bantu juga registrasi onboarding, ya, sampai nanti kita mengevaluasi nih kegiatan ini. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan apakah ini ada kelanjutannya, pasti ada kelanjutannya. Nah, nanti next please, next. Jadi ini kurang lebih skemanya, ya. Nanti saya akan perbanyak di diskusi untuk masalah ini. Ini adalah skema registrasi promosinya dari Kemenparekraf bekerja sama dengan IKP dan e-commerce. E-commerce ini juga kita juga meminta saran, ya, atas masukan kepada IKP kira-kira marketplace apa saja yang akan kita undang dan tentunya yang pas, ya, untuk penerbitan dari subsektor penerbitan. Nah, nanti mulai dari mendapatkan data, nanti data penerbit dikumpulkan oleh IKP sampai pada tahap nanti ditampilkan onboarding sehingga konsumen bisa membeli di marketplace yang telah kita tetapkan. Nah, jadi nanti kick off-nya juga nanti kita akan informasikan. Nah, informasi-informasi kerja di sini kita juga akan sampaikan ke beberapa sosmed yang kita ada, atau juga mungkin media kita akan keluarkan mengenai informasi ini agar informasi ini terdelivery dengan baik. Oke, next. Nah, jadi di sini kita ada skema, ya, skema informasi promo versi marketplace. Kita sih untuk awal mulai ini kita akan mengadakan mungkin 3 bulan, ya. Kita total penjualan buku itu dalam 3 bulan ini menargetkan 500. Nah, di mana pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf akan mensubsidi semacam voucher, ya. Voucher pembelian. Jadi di mana pembeli buku ini akan mendapatkan voucher. Nah, itu nanti kita akan teknisnya karena
kita sudah juga pernah rapat dengan marketplace untuk bantuan dana ini mereka menolak kalau vouchernya ini atau uangnya ini diserahkan kepada marketplace. Itu sangat sensitif sekali ya. Kita sudah rapat beberapa kali dan nanti ini mekanisme kita. Intinya untuk menggairahkan kembali atau penjualan atau apa di marketplace ini kita memberikan voucher diskon ya untuk para penggiat buku. Nah, jadi voucher ini juga nanti akan kita informasikan di sosmed, di sosial media. Masing-masing marketplace juga nanti akan menginformasikan mengenai program ini, ada halaman khusus, ada informasi-informasi khusus, nanti akan diinformasikan kepada penggiat buku gitu ya, karena beberapa marketplace juga mereka juga sudah punya pelanggan-pelanggan ya buku. Oke, next. Bisa next slide? Ya, mohon dengan waktunya, Pak. Iya, jadi ini skemanya, skema insentif promosi swakelola yang tadi saya sebutkan ya. Jadi nanti ya karena kalau nilainya di atas 200 itu harus lelang, harus apa. Nah, nanti mungkin kita akan lebih dalam lagi bekerja sama dengan tipe swakelola tipe 3 atau apa atau dengan IKP. Maka yang akan kita onboardingkan itu adalah semua penerbit yang sudah di-ACC oleh IKP. Kurang lebih seperti itu. Next. Ini kurang lebih inilah perhitungan-perhitungan yang akan kita keluarkan dana ini. Nanti semoga nanti akan ada tambahan atau apa, kita tergantung dari apa namanya evaluasi ya. Next. Itu skema ini ya, pemberian pemberian bantuan vouchernya. Nah, ini setelah kita berjalan nanti kita akan mengevaluasi kegiatan ini ya. Kegiatan ini akan kita evaluasi marketplace mana yang memang ini nanti kedepannya ini walaupun program ini sudah putus, kita berharap yang kerjasama dengan marketplace itu tetap berjalan. Jadi pertama-tama kita endorse dulu nih, kita bantu dulu untuk naik onboarding. Selanjutnya itu kerjasama antara IKP dan marketplace atau penerbit dengan marketplace. Saya rasa demikian ya penjelasan presentasi dari saya. Mungkin lebih banyak nanti kita ada di Q&A, question and answer. Terima kasih.